dalam proses semedi itu Pak Web, saya nggak tahu apa namanya. Kita memasuki sebuah fase yang memang dia tenang banget, nyaman banget. Seolah-olah itu kita nggak mau kembali meninggalkan tempat itu gitu ya. Diarani peteng juga peteng, padang yuk. Kesejukannya nggak bisa diungkapkan. Itu fase yang seperti apa? Nah, itu tahapan Kundalini kedua, yaitu Kundalini Nang. Kan dengan 4 Kundalini. Jadi antara Baitul Makmur dipisahkan 2 Kundalini, antara Baitul Muharram dengan Baitul Muqaddas dipisahkan dengan 2 Kundalini lagi. Jadi seseorang untuk bisa sampai ke cakra otak yang menjadi pintu gerbangnya Baitul Makmur harus melakukan samadhi. Nah, setelah berhasil sampai di pintu gerbang cakra otak, kan harus melanjutkan perjalanannya sampai ke Baitul Muharram. Lah, untuk bisa sampai di Baitul Muharram, seseorang itu harus melalui jalan Kundalini Nang, Kundalini Neng. Lah, dari Baitul Muharram untuk bisa menuju ke Baitul Muqaddas masih ada 2 titik Kundalini lagi, yaitu Kundalini Ning dan Kundalini Nung. Jadi Kundalini ini bisa saya katakan jalan untuk bisa mencapai 3 titik. Lah, Kundalini, istilah Kundalini ini saya istilahkan dengan bahasa Jawanya sebagai Nang, Neng, Ning, Nung. Jadi antara Nang, Neng, Ning, Nung wis ora beda karo Kundalini. Sama. Kundalini itu istilah spiritual luar Jawa atau luar negeri. Kalau istilah Jawanya Nang, Neng, Ning, Nung. Tenang, meneng, hening, dan nunggal. Dan itu bisa dilatih sendiri? Bisa dilatih sendiri di rumah. Nah, kalau tahu itu, paham itu, ngerti itu, berarti mengenal diri, Mas. Gitu, mengenal diri. Nah, kalau sudah mengenal diri, ya tahu Tuhan itu apa dan bagaimana tahu. Karena tadi udah dijelaskan tentang Baitul Muharram dan lain sebagainya. Berarti andai kata di depannya Pak Web ini ada uang 40 juta, nggak dipakai daftar haji ya? Buat ya mending tak tukarnya bakso. Iya. Lah, haji yang sesungguhnya ya. Tapi iso Mekah rapayu ini dia omong ngono. Ayo surplus sing kok. APBN-nya surplus ratusan triliun deh. Tapi cerdas orang Arab itu, cerdas serius. Tapi ngomong-ngomong gini loh, Mas. Sebenarnya hal ini itu kan dikitabkan, Mas. Artinya kan ono kitabe ya. Jadi hampir bisa saya katakan hampir seluruh para ahli spiritual itu tahu ini, Mas. Tahu. Iya. Tahu ini. Tahu kalau di dalam kepala kita itu ada Baitul Makmur, di dalam dada kita itu ada Baitul Muharram, di dalam kelamin kita itu ada Baitul Muqaddas. Itu tahu banget. Terutama orang Jawa yang spiritual paling dominan adalah sedulur papat kalimo pancer. Tapi kenapa kok masih punya utang loh, Mas? Ini loh. Kok heran saya. Lawang ada potensi maha dasar seperti itu kok bisa. Tapi kayaknya perlu deh ini dikasih penjabaran yang agak konkret gitu. Jadi misal kasuistis saja yang datang ke sini gitu kan, setelah bimbingan selama 7 hari itu, laku sendiri selama 7 hari 7 malam, ceritanya ke Pak Web itu apa? Kan mesti ada, ya Pak Web terima kasih banyak, sekarang begini, coba cerita Pak Web. Oke, Mas. Ini kalau nggak ada ceritanya nggak menarik soalnya. Ini gimana? Makanya saya enggan gitu ya, enggan bercerita uang, enggan bikin status yang judulnya uang. Karena kalau itu saya lakukan di publik, podo transfer, Mas. Dan di situ saya merasa bersalah. Nah, karena mereka kan kesulitan mengucapkan terima kasih Pak Wed dengan kata-kata kan mereka tidak cukup. Jadi nunggu saya.
Dan dari sini kan saya bisa mengambil kesimpulan, oh saya berhasil gitu, menunjukkan jalan kepada saudara-saudari saya berhasil kan gitu. Iya, saya bisa merasakan kebahagiaan. Gitu, Mas. Gitu. Dan itu mereka lakukan sendiri, Mas. Selama mereka di sini, saya cuma menunjukkan aja. Setelah saya tunjukkan, lakukan di rumah sendiri. Dan mereka melakukannya di rumahnya masing-masing. Dan apa tuh namanya, pencerahan itu datang pada diri mereka sendiri. Iya, iya. Setelah kemudian posisinya tenang, Iya. damai dan kenal dengan diri Iya, sendiri. iya. Nah, gitu. Ilmu seperti ini harusnya dulu-dulu udah dipublikasikan biar nggak harusnya Mas. Supaya saudara-saudari kita itu kesulitannya berkurang, Mas. Dengan begitu kan kita tidak direpoti kan. Kalau mereka bisa mengatasi masalahnya masing-masing, masalahnya sendiri-sendiri, kan nggak ngerepotin kita. Ya mending gitu. Waduh, saya sampai kehabisan pertanyaan, Rek. Kalau dalam proses semedi itu Pak Web, saya tidak tahu apa namanya. Kita memasuki sebuah fase yang memang dia tenang banget, nyaman banget. Seolah-olah itu kita nggak mau kembali meninggalkan tempat itu, gitu ya. Diarani peteng juga peteng, padangnya yuk. Kesejukannya nggak bisa diungkapkan. Itu fase yang seperti apa? Ilah itu tahapan kundalini kedua, yaitu kundalini nang. Kalau bisa sampai di situ berarti kan sudah berhasil melalui Baitul Makmur. Cuma di luar pengetahuan. Gitu ya. Nah, itu dikarenakan tidak diam, belum benar-benar diam itu. Kalau benar-benar diam harusnya tahu. Saya sudah sampai di Baitul Makmur. Saya sampai di kundalini nang. Saya sampai di kundalini neng. Saya sampai di cakra jantung. Masuk di Baitul, tahu kalau benar-benar meneng. Kalau sampai tidak tahu berarti belum terlalu meneng. Makanya tapi sebelum sampai fase itu Pak Web muncul ini bahasanya apa ya, Obro Markoto atau apa, jadi kayak gitu ya Pak Web? Iya, memang itu prosesnya. Memang itu prosesnya. Gitu. Jadi aslinya ini loh Mas. Mau goblok, mau bodoh, ketika dia bersambangan ini aslinya otomatis itu Mas. Otomatis. Hanya saja kan karena belum tahu pemahamannya, karena belum tahu pengertiannya kan dianggapnya aku semedi kok orang ngalami apa-apa ya. Iya. Padahal mengalami itu Mas. Sebenarnya mengalami itu. Iya. Tapi gini, menariknya gini. Saya tuh kan termasuk orang yang percaya ya bahwa manusia itu adalah pencipta. Kalau bahasa halusnya pencipta nomor 2 setelah Tuhan gitu. Nah, dengan laku semedi tiap malam, pagi hari misalnya, saya tuh meyakini suatu saat nanti, saya kan karena udah lelah juga dari guru kemana-mana gitu kan ya, suatu saat nanti saya mesti dapat pencerahan sendiri begitu. Nah, muncullah suara itu Pak. Entah suara atau apa, tapi terdengar sangat di batin itu nggak bisa dilupakan, dan menurut saya itu mantep banget. Terus tak anggap, kan kadang orang susah ya membedakan antara kemudian petunjuk yang ilusi dengan yang sejati gitu. Nah, saya nyimpulkannya kalau kemudian sejati itu ya pokoknya benar-benar mantap, saya nggak ragu sama sekali. Dan itu menenangkan. Nah, dan itu menenangkan saya. Cuman kalimatnya begini, sing diarani sing kuwasa ku ya kowe dhewe ya. Intinya begitulah, bahasanya begitu. Ini kan tak ceritakan ke orang lain jelas, oh itu ilusi dan lain sebagainya. Gimana Pak Web menyikapi hal seperti itu Pak Web? Ya wis matur suwun ae. Di matur suwun ae. Ngoten nggih. Karena pemahamannya baru nyampe di situ kan. Nah, matur suwun. Iya. Dan Tuhan itu ngasih kita pencerahan itu lewat berbagai macam fenomena, cara yang mungkin satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda barangkali. Tidak harus sama begitu ya. Sehingga nggak pantas juga kalau kemudian jadi guru spiritual pokoknya kudu ngene. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu udah merosot itu Mas kalau seperti itu. Udah merosot. Menurut saya spiritualnya udah merosot kalau sampai ada praktek seperti itu. Nggak bisa. Jadi spiritual itu benar-benar
apa ya, bener-bener universal, bener-bener welcome lah, bener-bener welcome. Oke. Ini ada sesuatu yang menarik. Nanti Pak Web sikapi aja. Iya. Ini ada orang yang meragukan kredibilitasnya manusia yang dianggap tetua pembawa agama, entah agama apa saja gitu. Apakah tetua dari masing-masing agama itu benar-benar mencapai pencerahan tertinggi sejati dan murni? Apakah institusi agama pasti mencerminkan kebenaran yang ditangkap oleh orang-orang di masa lalu? Bagaimana membuktikan tetua atau perintis agama yang diklaim menemukan kebenaran sejati sehingga melembagakan agama? Apa tidak mungkin mereka salah tafsir? Bagaimana? Sebagai praktisi spiritual, Pak Web melihat ada orang yang kemudian meragukan perintis agama itu, jangan-jangan dia juga salah tafsir. Pripun ngoten niku Pak Web? Tapi ya bisa-bisa saja sih Mas ya. Bisa-bisa saja. Karena setahu saya enggak, sekarang gini aja, saya samain bukti aja Pak Web. Buktinya ya, ngapunten Pak Web ya. Orang yang ikut agama, ini kan orang yang menjadi pengikut agama terbukti jarang yang tercerahkan, jarang yang menemukan kebahagiaan sejati. Bahkan konflik terbesar ngapunten, faktor agama. Ketika agama bicara tentang kedamaian, pemeluknya galau, banyak utang, tidak tentram dan lain sebagainya, saling menyakiti satu sama lain. Pripun? lah ya bisa-bisa saja. Kan kalah sama kenyataan gitu loh maksud saya. Iya. Dan itu menguatkan kita bahwa ternyata sumber dari agama itu sebenarnya dia spiritualitas. Bisa juga Pak Web ya? Bisa juga. Tapi yang pasti saya tidak bisa menghakimi. Iyalah Pak Web. Segala potensi itu ada ya, makanya kita harus terus mencari. Spiritual itu kan berkembang ya Pak Web ya. Geng. Dia tidak stagnan lah ibaratnya ya. Oke, saya ingin Pak Web berikan closing statement deh terhadap apa tuh namanya teman-teman sekali lagi yang sekarang sedang belajar spiritual, dan Pak Web tidak menegaskan bahwa spiritual dengan cara saya ini yang paling baik di antara yang lain, bukan seperti itu ya? Enggak ya? Enggak. Karena apa ini Mas? Spiritual itu bisa saya ibaratkan seperti sungai Mas. Ya. Spiritual bisa saya ibaratkan seperti sungai. Dan yang namanya sungai ini kan ada yang lurus, ada yang menggak-menggok, ada yang terjun, ada yang terjal, ada yang besar, ada yang dalam, ada yang dangkal, itu sungai kan. Nah itu soal teknis saja. Dan menggambarkan bahwa ilmu Tuhan itu adalah maha luas. Toh semuanya akan berujung di satu titik kan, yaitu samudra luas. Sungai apapun dia akan bermuara kepada samudra luas. Nggak peduli itu sungai salah atau sungai benar, nggak peduli, dia tetap akan bermuara di samudra luas. Jadi teknis spiritual bisa dengan apa saja, selagi itu adalah kebaikan untuk banyak orang. Apapun, mau agama, mau kepercayaan, mau kejawen, please, yang penting kelakuannya baik, perbuatannya baik, pasti akan sampai di muara samudra luas. Hanya perkara waktu saja Mas. Perkara waktu saja. Perkara waktu Pak Web sangat meyakini pergeseran keyakinan besar-besaran itu akan terjadi. Katanya kelak agama Budi itu yang menjadi role model gitu. Menjelaskan itu seperti apa Pak Web? Kalau saya bukan kalau saya mengatakan bukan agama. Bukan agama. Bukan. Tapi lebih dari sekedar agama. Lebih dari sekedar agama. Jadi memori-memori leluhur yang terpendam di masa lalu ini akan mulai muncul kembali dalam diri setiap manusia. Dan kejadiannya
beraneka ragam. Kejadiannya beraneka Ya, ragam. kejadian Oke, itu. oke, oke. Karena apa? Karena untuk itu memang harus ada yang ditiadakan, Mas. Harus ada yang ditiadakan. Entah apa itu, pasti ada yang ditiadakan. Termasuk salah satunya kemarin itu yang banyak orang meninggal di mana-mana itu. Dan Pak Web juga barangkali ada yang lebih parah daripada itu. Ini kan udah mulai Pak Web. Iya. Perang dunia Iya. segala macam. Iya. Gitu. Antisipasinya apa Web? Menghadapi apa gejolak entah itu perang atau apa gitu. Antisipasinya apa supaya kita keluarga selamat gitu. Kalau istilah Jawanya gondelan waton sing kencang. Gondelan Waton sing kencang. Kalau diistilahkan NKRI-nya, berpegang teguhlah kepada hidupmu sendiri. Karena hidupmu yang bisa menyelamatkan hidup. Apa dirimu. Itu dari saya.